Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diberikan kesembuhan, amin. Kemudian selalu berbahagia, selalu dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi nih dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kahira. Nah, seperti biasa, sekalau hari udah libur, nah waktunya Bunda untuk beres-beres rumah, bersih-bersih, kemudian dan aktivitas yang lainnya, yang gak menggosok, ke pasar. Pokoknya kalau udah hari Sabtu Minggu, udah hari libur, itu super sibuk bundanya. Nah, hari ini Bunda tadi udah mulai dengan mencuci. Jadi karena nyucinya dengan mesin cuci, sambil mencuci Bunda bisa mengerjakan yang lainnya. Nah, di tempat Bunda nih hari lumayan panas ya Bun. Nah, gimana nih tempat Bunda? Apakah juga panas? Jadi kalau tanaman itu hampir setiap hari harus disiram, karena satu hari aja itu tanaman sudah kering, tanahnya sudah mulai retak-retak. Jadi makanya Bunda ini hampir setiap hari menyiram tanaman. Nah, di tempat Bunda gimana nih? Apakah sama dengan di tempat Bunda? Karena memang akhir-akhir ini cuacanya lumayan luar biasa panasnya. Jadi kalau tanaman harus disiram setiap hari, begitu juga dengan lantai. Kalau cuacanya itu panas, itu tanahnya pada gersang, jadi tanah debu di jalanan itu pada naik ke atas. Jadi lantai Bunda nih udah mulai kotor, kemudian udah mulai berdebu. Makanya di waktu Sabtu Minggu ini Bunda sempatkan untuk membersihkan halaman. Memang sudah menjadi rutinitas Bunda kalau di hari libur ini Bunda itu membiasakan atau menyediakan waktu untuk membersihkan semuanya, mulai dari halaman, rumah, kemudian dapur, kamar dan sebagainya. Jadi memang betul-betul Bunda rutinkan untuk sekali seminggu bersih secara all. Walaupun secara setiap hari kadang-kadang Bunda juga sapu, tapi yang betul-betul all itu adalah di Sabtu dan Minggu. Jadi hari ini Bunda awalin dari tadi menyiram tanaman, kemudian lanjut membersihkan lantainya. Jadi lantainya tadi sedikit dikasih sabun, kemudian disiram ulang, baru dipel. Karena kalau tidak begitu itu lantainya tidak keset, kemudian tidak mengkilat atau noda atau bekas debunya itu enggak hilang. Makanya cara Bunda membersihkannya seperti tadi, disiram kemudian digosok-gosok pakai sapu dengan sedikit sabun, baru disiram lagi, kemudian dibuang airnya, baru dipel. Nah, ini juga Bunda hari Sabtu menyempatkan diri untuk membersihkan taman kecil Bunda di samping rumah. Nah, ini lahan kecil, nggak sampai semeter ya Bun, sekira 80 cm atau 70 cm. Jadi Bunda manfaatkan untuk nanam-nanam berbagai tanaman yang bisa dipetik. Nah, ini suami lagi usaha bibit pokat. Jadi taman di samping itu dia taruh bibit pokat. Nah, alhamdulillah nih bagian luar sudah bersih. Jadi Bunda kalau udah di luar sudah bersih, jadi Bunda akan semakin bersemangat lagi untuk membersihkan bagian di dalam. Kalau udah di luar udah bersih, pasti keinginan motivasi kita untuk membersihkan yang di dalam juga semakin kuat. Makanya Bunda mulai dari di luar. Kenapa juga begitu? Selain kalau seandainya tiba-tiba ada tamu tapi di luarnya itu berantakan, nah bisa jadi kita malu gitu ya, kok rumahnya berantakan, kotor. Nah, tapi ketika di halaman sudah bersih, nah tiba-tiba ada tamu, ya paling tidaknya di luar sudah bersih. Nah, oke Bun, kita lanjut bagian dalam. Jadi di video kali ini Bunda mau membuka rahasia Bunda kenapa atau bagaimana supaya rumah itu selalu dalam keadaan rapi, bersih dan nyaman. Nah, pada kali ini Bunda mau lihatin ya bagian dalam rumah Bunda yang berantakan. Nah, ini ya Bun. Jadi ceritanya Pak suami itu lagi bongkar-bongkar gudang, dia mau ngambil ada rak
kayak tempat jualan itu, gerobak gitu. Jadi kemarin Bunda gunakan untuk menyimpan barang-barang mainan anak-anak, karena memang dulu-dulunya berapa bulannya lalu tuh Bunda jualan. Waktu masih ada nenek di sini, Bunda itu jualan sarapan setiap pagi. Jadi gerobak itu Bunda gunakan untuk jualan sarapan. Nah, karena suami katanya mau buka usaha sarapan itu di tempat temannya, jadi gerobaknya itu dibawa. Makanya apa-apa barang-barang yang ditaruh di gerobak itu ditaruh di luar, di ruang keluarga. Nah, jadi ceritanya hari ini melihat berantakan itu, jadi Bunda berinisiatif mau bongkar gudang. Nah, inilah rahasia Bunda, biar rumah itu kelihatan selalu rapi dan bersih. Bunda menyediakan tempat penyimpanan barang atau gudang, biar semua barang itu tersusun rapi di gudang ini. Jadi barang itu tidak tertaruh di ruang tamu atau di sudut-sudut ruang tamu, ruang keluarga, atau di dapur, atau apalagi di kamar. Makanya Bunda menyimpan barang-barang yang mungkin tidak enak dilihat itu, yang bertumpuk-tumpuk itu di gudang. Nah, kalau seandainya ya bunda-bunda semua tidak ada gudang, bisa juga menyimpannya di rak-rak. Seperti Bunda ini punya kamar, di atas kamarnya itu mau ke lotengnya itu Bunda kasih tempat penyimpanan barang, sehingga barang-barang itu bisa ditata atau tersusun rapi di atas itu. Nah, rahasia yang lain yaitu Bunda rutin melakukan decluttering atau penyortiran barang-barang yang kemungkinan tidak dipakai lagi. Seperti kemarin baju-baju ya. Kalau setiap kita membeli baju pasti harus ada yang keluar, karena pasti lemari itu tidak akan muat ketika kita beli-beli aja tapi tidak ada yang keluarin. Nah, begitu juga dengan barang-barang yang lain, umpamanya beli perkakas atau semua barang yang ada kita beli itu harus dengan detail, kita harus bisa menahan diri untuk membeli barang yang betul-betul sesuai kebutuhan. Ketika barang itu tidak dibutuhkan dalam waktu yang lama, jadi usahakan tidak membelinya. Tapi kalau seandainya barang itu dibutuhkan dalam waktu yang lama dan butuh tempat penyimpanan, makanya simpanlah barang tersebut di tempat yang tidak terlihat di luar. Jadi mungkin disimpan di kayak bisa nih, kayak Bunda punya kitchen set, di atas kitchen setnya yang tersembunyi, atau kayak di kamar Bunda itu di atas loteng-lotengnya itu Bunda tempat bikin rak-rak untuk bisa nyimpanin barang-barang. Nah, kemudian seringlah melakukan penyortiran barang-barang yang seketikanya tidak dipakai lagi. Dengan begitu, dengan sedikit barang kita akan mengurangi rasa stres kita untuk merawat barang tersebut. Makanya di dalam gudang Bunda itu tadi Bunda bongkarin semuanya. Bunda lakukan decluttering, membuang barang-barang yang sekiranya tidak Bunda perlukan lagi. Nah, barang-barang yang lain yang masih layak, yang mungkin masih bagus dan kita tidak perlukan, mungkin orang lain bisa perlukan, bisa dikasih ke orang lain yang membutuhkan. Yang penting masih layak dipakai. Jadi rahasia Bunda biar rumah itu selalu kelihatan rapi dan bersih dan nyaman, yaitu dengan memiliki sedikit barang kemudian menyimpannya di tempat yang tersembunyi. Nah, dengan begitu rumah kita akan kelihatan indah, kemudian rapi, bersih. Kemudian ketika rumah kita bersih, rapi, akan membuat kita lebih bersemangat untuk selalu ingin membersihkannya setiap hari dan membuat kita untuk selalu betah ada di rumah. Ketika kita betah di rumah, banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Bisa juga melakukan aktivitas bersama anak-anak, kemudian memasak, kayak pekerjaan yang lain. Ketika rumah itu bersih, itu akan nyaman untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Kemudian hal positif yang lain, ketika rumah itu bersih, Bunda itu bersemangat untuk memulai pekerjaan lagi ketika di hari Sabtu dan Minggu itu rumahnya sudah bersih. Makanya pada hari Senin itu paginya itu semangatnya luar biasa. Kalau di Sabtu Minggunya Bunda sudah melakukan
cleaning secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya kamar ya bun, jadi kamar bunda tuh ada 3, cuma yang ini kamarnya agak kecil, 2,5 kali 3, makanya, dan kebetulan anak-anak juga belum pakai, makanya bunda jadikan untuk penyimpanan barang. Nah, ini alhamdulillah udah sedikit agak rapi, bunda udah susun dengan rapi sehingga sudah kelihatan sedikit barangnya ya. Jadi kalau tadi itu barang yang dibongkar oleh suami itu bertumpuk di mana-mana, makanya kelihatan berantakan. Makanya bunda kalau udah berantakan itu pusing, biar bunda nggak tambah pusing, makanya ya sudah bunda bongkar sekalian gudangnya, bunda buang-buangin semua barang yang tidak dipakai, kemudian bunda susun ulang, tata kembali barang-barang yang ada di gudang tersebut sehingga membuat ruangan tersebut menjadi agak lega. Maka kalau anak-anak pun menyimpan barang atau mainannya di situ, nah itu akan mudah dicari. Nah, kebetulan di sana itu di gudang itu bunda mainan anak-anak tuh disimpan di sana. Nah, begitulah cara bunda untuk menjaga rumah itu agar selalu rapi dan bersih dan tidak kelihatan barang yang bertumpuk di mana-mana. Yaitu mendingan menyediakan tempat penyimpanan barang. Semoga video bunda ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.